Jadi demokrasi itu muncul karena setiap orang pengen berkuasa. Karena setiap orang merasa dirinya pantas gitu ya. Iya, kan pendidikan itu proses dari tidak menjadi bisa. Tak harus yang formal. Tidak harus Tak formal. harus yang formal. Tidak harus yang formal. Yang formal aja sekarang sedang bermasalah. Jadi sistem pendidikan kita memang harus mendapatkan pendidikan. Saya pengen sampaikan juga kepada orang bahwa kadang orang yang melakukan kesalahan itu adalah inspirasi untuk melakukan kebenaran. Setuju. 100% itu ilmu kehidupan nomor 1 saya tuh. Pak Guru Gembul, saya mau ngajak ngobrol nih tentang masalah yang kayaknya belum pernah diomongin di kontennya Pak Guru nih. Masalah pungli. Kenapa sih bangsa kita itu terlalu sering kesian gitu loh? Apa? Kesian apa? Kesian sama dikit-dikit kesian. Itu kan dia cuma nyari uang. Meskipun dia pungli nggak apa-apa dong. Kalian sedekah aja pelit amat gitu loh maksudnya. Kayak gitu-gitu tuh. Iya, karena mental kita tuh mental masyarakat yang miskin. Dan sering saya bilang, jadi kemiskinan kita itu didasarkan pada bukan karena nggak punya uang, bukan karena kurang pendidikan, tapi mental miskin kita itu dimulai karena kita mengira bahwa kita tuh miskin. Jadi di mana-mana kita tuh selalu menunjukkan mentalitas miskin itu. Misalkan ketemu sama orang bule, halo mister, itu kan mental miskin. Jadi kita ramah tamah sama orang bule, sama orang luar, karena kita tuh merasa bahwa diri kita tuh inferior dan mereka tuh keren, hebat, mereka tuh alien, berasal dari negeri yang lebih maju dan seterusnya. Jadi kalau misalkan, ih ganteng kayak orang Korea, gitu kan? Ih cantik banget kayak Arab gitu. Jadi kita mengidentifikasi bahwa ganteng dan cantik itu dengan orang-orang luar gitu. Orang berduit dengan orang-orang luar. Jadi keren sekolahnya di luar negeri. Kita selalu berpikir bahwa luar negeri itu pasti keren. Kita kan sebenarnya negara middle kan, negara pertengahan. Jadi luar negeri itu pasti ada yang lebih miskin dari kita. Tapi kalau kita sebut, sekolahnya di luar negeri, itu udah pasti pikiran kita itu adalah lebih maju, lebih kaya. Meskipun di Timur Timur kali ya, tapi luar negeri gitu. Tapi berarti kita tuh bukan ramah ya? Lebih ke inferior. Bukan ramah berarti? Bukan. Ya wujud, kan ramah tuh perbuatan gitu ya. Jadi kita memang ramah, tapi landasan dari ramah tamah itu adalah sifat inferioritas. Dari mana buktinya? Dari ketika kita tidak saling bertatapan, kalimat-kalimat paling kotor itu keluar dari mulut kita. Bajtut, iya ya kayak gitulah keluar. Di kan online kita gitu ya, iya. Karena ketika kita akhirnya tidak memiliki privasi untuk diserang gitu, akhirnya kita berani mengeluarkan kata-kata itu. Artinya kita tuh nggak ramah-ramah amat sebenarnya, kita inferior. Nah itu nyambung ke kita sering kesian sama orang. Ini orang misalnya dia jadi tukang parkir liar gitu. Kesian lah biarin aja gitu. Karena inferior, kita seperti itu, kita ngasih pungli sama orang lain. Terus kalau misalkan ke pejabat yang udah bantu kita, misalkan kita kasih hadiah, makasih banyak. Kan akhirnya si pejabat-pejabat itu juga jadi minta lebih nanti pada layanan-layanan berikutnya. Atau berkali-kali di Indonesia presiden terpilih tuh gara-gara kasihan. Dan Contoh. Maaf ya, kita sebutkan saja. Tapi Ibu Megawati. Ibu Megawati itu menjadi korban yang paling disakiti, paling dibully di era Orde Baru. Sekolah dipersulit, apa-apa dipersulit. Di universitas juga diupayakan sebisa mungkin supaya dia tidak lulus. Adiknya mau sekolah aja susahnya luar biasa gitu. Nah, tahun 86 ketika pada waktu itu Orde Baru mengangkat kembali nama Bung Karno, PDI melihat itu sebagai ladang kampanye, ditariklah Ibu Megawati sebagai bagian dari ini, dan akhirnya apa? Itu menaikkan elektabilitas PDI. Artinya apa? Banyak orang yang kasihan. Jadi bukan gara-gara kemampuannya, bukan gara-gara kehebatannya. Ya mungkin tentu saja Ibu Megawati punya kemampuan, punya kehebatan. Cuman masyarakat memilih gara-gara kasihan. Dan kemudian ketika tahun 98 digaungkan itu pula sehingga 33% rakyat Indonesia yang memilih itu memilih PDIP karena rasa kasihan dan simpati terhadap perjuangan dan penderitaan Ibu Megawati. Begitu kan? Ketika periode selanjutnya SBY mirip Pak Mahfud sekarang. Jadi mundur karena disakiti, karena apa, dan akhirnya banyak orang juga yang bersimpati padanya gitu. Jadi di Indonesia itu kalau misalkan sudah main-mainin kasihan itu kena itu kita tuh. Nah sekarang kan banyak yang kasihan nih. Iya. 3 capres ini kan banyak yang kasihan. Iya kasihan. Yang satu kasihan karena sering dizolimi rezim. Iya. Yang satu kasihan karena kalah melulu. Yang menang siapa nih?
Iya kan, iya tapi kita pada akhirnya juga kan seperti itu gitu. Nah, karena mentalitas kita itu adalah mentalitas inferior, aduh itu kasihan, ini kasihan, dah kita maaf atuh, kita kasihan pada diri kita sendiri. Kita keluar kalimat-kalimat yang ya namanya juga kita sebagai rakyat kecil. Sering kan orang-orang kata siapa rakyat kecil? Orang dia tuh saya pernah lihat ada orang naik mobil Alphard di wawancara kita sebagai rakyat kecil naik Alphard. Oh, yang punya itu. Yang punya. Oh, aneh juga ya pemikirannya ya. Iya, anak muda tuh. Kan anak muda dia tuh nyelonong masuk bensin bersubsidi. Terus itu kurang ajar itu mah. Dikejar-kejar sama wartawan. Nah, ketahuan kenapa Anda seperti ini? Ya, kita sebagai rakyat miskin, rakyat kecil. Gitu dia ngomongnya. Dan kalau misalkan kena bencana alam, pas diwawancara wartawan, mereka langsung mengatakan bahwa ya bagaimanapun kita membutuhkan bantuan dari pemerintah gitu kan. Apa yang Anda harapkan? Ya semoga pemerintah memberikan bantuan secepatnya kepada kami gitu. Jadi kita tuh selalu pengen dibantu. Mentalitas kita itu adalah mentalitas kasihan, menganggap orang lain itu aduh itu kasihan, saya mah kasihan apa. Nah, pikiran-pikiran semacam itu akhirnya melipat gandakan jumlah orang-orang yang bekerja di dunia kasihan itu. Tahu nggak kenapa di Indonesia sekarang banyak maaf ya pengemis-pengemis yang cosplay pakai boneka-boneka gede kayak gitu. Iya kalau di Jakarta nggak ada mungkin ya karena ada banyak. Nah itu awal mulanya itu kan ada foto viral aki-aki. Jadi kakek-kakek pas buka ini ternyata udah tua viral itu dan akhirnya kasihan dan sejak saat itu banyak pengemis-pengemis yang pakai tutup gede itu gitu. Dan modusnya selalu sama loh. Dia selalu jalannya nunduk gitu kayak lesu. Emang itu modus itu emang sih. Iya. Semuanya sama soalnya nunduk lesu nunggu dikasih duit. Iya. Kacau ya. Judul Pak kasihan Pak. Kasihan. Tapi mental kasihan itu ngaruh ke mental ini gak sih yang sedikit-dikit nyalahin pemerintah terus segala macam gitu. Iya. Iya jelas. Nah, tapi dalam hal pungli memang ada kontribusi besar dari pemerintah. Jadi untuk pungli itu yang ngambilin itu ketidakmampuan pemerintah untuk bisa menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat membuka celah untuk orang-orang swasta dan independen dan sendiri untuk buka pelayanan itu. Misalkan tidak cukup polisi, tidak cukup banyak polisi untuk bisa mengatur seluruh lalu lintas. Karena itu datanglah Pak Ogah sebagai orang yang memberikan solusi itu. Jadi Pak Ogah muncul itu gara-gara ketidaktersediaan polisi di lalu lintas. Meskipun kadang dia di perbelokkan yang nggak penting sebenarnya. Iya, awalnya kan seperti itu gitu. Nah, terus ketika si ini makin banyak, jumlah orang-orang yang tadi pungli itu semakin lama semakin banyak. Pemerintah tidak sanggup untuk mengatasi itu dan karena mereka juga tidak memiliki solusi. Kan pemerintah tuh harus ada solusi. Jadi kalau misalkan ngegusur, ngebongkar, ya harus ada solusinya gitu kan. Nah, si pemerintah itu tidak sanggup untuk melakukan itu sehingga dia mengakomodasi dengan didirikannya ormas. Iya. Jadi ormas itu banyak diantaranya, saya nggak menuding salah satu gitu. Ormas itu didirikan untuk mengakomodasi para preman, para pengangguran, dan penjahat-penjahat eceran. Dikumpulin di satu ormas, biar apa? Biar bisa dikendalikan, biar bisa dikontrol. Tetapi sebagai balas jasanya adalah bahwa tindakan-tindakan premanisme mereka, termasuk diantaranya adalah pungli, itu terpaksa ditolerir. Jadi banyak tukang preman yang jaga parkir misalkan, kemudian orang-orang yang jadi Pak Ogah kasar dan sebagainya, ya tidak semua, tapi banyak di antara mereka yang memang gak sama polisi juga tidak mungkin bisa ditindak karena mereka sudah ada izin dari ormas itu. Gitu. Jadi gimana kalau kita mau benahin tuh, kan mereka nggak mungkin ditindak karena emang nggak ada kerjaannya. Cuman apa kita toleransi terus gitu? Ya makanya bukan ditolerir, makanya kita sediain dulu sesuatu yang mereka butuhkan dan masyarakat butuhkan sehingga mereka tidak lagi memiliki lapangan pekerjaan di situ. Jadi mereka bekerja di situ karena memang di situ ada peluang. Tapi kan pendapatan mereka mungkin lebih dari UMR. Gede banget. Nah maksudnya mana mereka mau dikasih pekerjaan sama pemerintah gitu maksudnya? Seandainya ada nih, udah lo jadi disub deh misalnya gitu. Belum tentu mereka mau juga kan kalau. Enggak, bukan disediakan lapangan pekerjaan buat mereka. Tapi layanan yang mereka lakukan itu sudah terhandle. Maksud saya itu jadi kayak yang tadi lah. Jadi misalkan sudah tidak ada lagi belokan-belokan yang membutuhkan Pak Ogah.
Kalau misalkan jalanan bagus, kalau lalu lintas sudah tertata dengan baik, orang-orang tidak lagi membutuhkan paogah. Kayak di luar negeri, di Eropa gitu. Iya, misalkan kayak kita gitu. inferior juga nih ngomong. Iya. Nggak apa-apa, kita sedang... Tapi Eropa tuh emang patokannya Eropa kalau lalu lintas emang ya. Jadi emang Iyalah. kita harus ngeliat di sana emang nggak ada ya. Jadi kalau itu kita benahi, dia hilang sendiri. Ya iya. Tapi dia makan apa nanti? Nah, jadi setengah atau lebih dari profesi yang ada di Indonesia kita itu kan memang ilegal atau melibatkan kegiatan-kegiatan ilegal. Jadi misalkan ada tukang cilok yang di depan SD nangkring gitu. Itu kan misalkan ya menggunakan bahan-bahan yang tidak legal si makanannya itu kan. Atau misalkan berjualan juga di tempat yang tidak legal. Nah, kebanyakan dari kerjaan di Indonesia itu kan memang ilegal atau terlibat dengan unsur-unsur ilegal itu. Jadi luas ini, kompleks masalahnya. Nah, bagaimana apakah kita harus mentolerir itu? Ya tidak. Tetapi cara untuk menghilangkan itu semua tuh dimulainya dari mereka ada di satu tempat di mana memang negara tidak hadir di situ. Kalau misalkan sudah hadir, misal gini dah ya, dukun pijat gitu ya, atau dukun yang klinik yang bisa ini. Kenapa masih di Indonesia masih laku? Dokter kurang. Dokter mahal. Dokter mahal. Kenapa dokter mahal? Karena obat-obat itu melibatkan suap, sesuatu yang ilegal di situ. Jadi biaya dokter kita itu 40% lebih mahal daripada seharusnya karena untuk obat-obatan yang digunakan dan direkomendasikan kepada kita oleh dokter itu ada unsur suap di situ. Ada endorse-nya gitu ya. Iya, ada endorse-nya. Iya. Nah, berarti tindakan ilegal itu, coba kalau misalkan tindakan ilegalnya dihilangkan, maka si dokter menjadi lebih murah. Kalau si dokter menjadi lebih murah, maka banyak orang-orang yang lebih memilih dokter daripada dukun. Nanti si dukun kemana tuh si dukun? Nah, kalau si dukunnya sudah hilang, si dukun itu bisa melakukan hal-hal yang lain. Dia akan berubah sendiri pasti ya. Dia akan berubah sendiri, tetapi tentu saja tidak dalam satu generasi itu. Cuman maksudnya, kalau dia memiliki keahlian cukup, ini bukan seluruh dukun ya, tapi kalau ada dukun-dukun yang memiliki keahlian yang memadai untuk nipu orang, maka saya yakin ketika dukun dihapuskan pun dia pasti menemukan kerjaan yang lain. Nah, tapi contoh misalnya ada bakso tikus katakan. Ada kemarin isu pemerintah mau bikin sertifikasi halal buat PKL gratis. Iya. Nah itu aja orang pada ngamuk. Ah ribet banget PKL aja pakai diurusin. Nanti masyarakatnya suka resisten. Padahal pemerintah udah mau hadir gitu loh. Supaya nggak ada bakso tikus. Supaya nggak ada tadi bahan-bahan ilegal gitu loh. Iya, isu dilawan dengan isu. Kalau sudah tindakan saya yakin nggak akan, resistensinya tidak akan kuat. Jadi pemerintah mengedarkan pengumuman bahwa nanti harus ada sertifikasi halal. Nah, itu baru edaran. Nah, maka masyarakat pun mengeluarkan edaran-edaran. Nah, ribet banget yang kayak gini gitu. Ya, tapi nanti kalau misalkan sudah dieksekusi, kan mereka juga tidak memiliki pilihan lain kan? Jadi emang kita butuh pemaksaan juga ya. Iya, kita lihatnya dari atas dulu lah. Tentu saja ini masalahnya masalah bawah gitu. Cuman saya tuh berangkat dari asumsi bahwa ngapain nyalahin pemerintah gitu. Cuman dalam konteks ini memang harus ada pemerintah yang terlibat gitu. Karena layanan masyarakat itu memang urusannya adalah urusan pemerintah. Tapi nanti berikutnya adalah masalah mentalitas kita yang memang miskin gitu. Saya di dekat rumah saya itu ada pasar gede banget. Nah, di pinggir-pinggir jalan itu ada toko-toko, ruko-ruko yang sudah dibayar oleh pemiliknya. Harga ruko pasti lebih mahal daripada rumah biasa dan di pinggir jalan pula. Tetapi ketika mereka sudah bayar pajak gede di situ, mereka sudah apa di situ, mereka tidak memiliki penghasilan memadai karena bahkan pelang tokonya pun ditutup sama PKL-PKL yang ada di depannya. Nah, si PKL-PKL yang ada di depannya itu benar-benar mental miskin. Nah, kita masuk ke mental miskin, bukan kehadiran lagi pemerintah. Saya nanya, sempat ngadain survei kecil-kecilan ke PKL-PKL itu. Saya nanya, ini udah lama jualan di sini? Oh, nggak tahu saya di sini cuma pegawai. Pegawai? Siapa yang punyanya? Oh, si Pak Haji Anu gitu. Jadi si Pak Haji itu udah cukup kaya, udah tajir melintir. Dia punya banyak cabang, semuanya PKL, semuanya ngehalangin jalan, semuanya ngehalangin toko orang. Gak bayar semua. Gak bayar semuanya. Dan orang kesian sama Pak Haji itu gitu, secara tidak langsung gitu Iya ya. kan kami orang kecil. Dia ngakunya orang kecil gitu. Itu balik lagi ke situ. Tapi tanah di mana-mana. Iya. Mungkin pemilik ruko kalah kaya sama Pak Haji itu kali ya. Pemilik ruko bisa jadi rugi gara-gara orang yang lebih kaya gitu kan. Iya, sangat mungkin seperti itu karena ya saya tidak bisa membuktikannya karena pada waktu itu saya cuma nanya ya, ke orang yang dimaksud itu
kerjanya udah lama, saya nggak tahu, saya di sini cuma pegawai, yang pemiliknya Pak Haji. Nah si Pak Haji itu juga sudah punya banyak toko-toko kayak gini, kaki lima, tapi di setiap pasar dia ada satu ngalangin jalan semuanya. Kita anggaplah dia kaya lah berarti. Kita, Ya, iya. kita asumsikan saja lah gitu. Orang namanya aja Pak Haji. Itu kalau di Bandung terminologi Pak Haji itu orang kaya kah? Ya biasanya kalau Bisa gitu ya? Kalau di Bandung Pak Haji itu ya kayak Pak Bos gitu kan. Bos, gitulah. Itu juga mental miskin tuh ngomong. Iya, Bos, iya. bos. Iya. Itu domainnya siapa ya? Kementerian Pendidikan kah atau gimana tuh buat? Tapi kan ini orang-orang kan udah bukan usia sekolah nih, yang sekarang misalnya dikatakan mental miskin. Siapa tuh yang berwenang buat ngasih edukasi informal ke mereka bahwa ayo jangan begitu, maksudnya kita. Enggak, justru landasan berpikir kita, landasan pendidikan kita itu di situ gitu. Harusnya itu. Jadi Kemendikbud dan lain-lain itu memang harus berbicara dalam ranah ini. Bukan, kan pendidikan di Indonesia itu seringkali saya sampaikan itu terlalu formal, ngajarin 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan gitu. cuma usia sekolah aja kan? Iya. Yang diladenin kan? Iya. Yang di luar itu kan nggak pernah dikasih pendidikan, apa ada? Ya, apa? Ada nggak pendidikan buat masyarakat yang sudah dewasa, katakan untuk nggak main judi Nggak ada, online, untuk nggak nggak ada. main, nggak narkoba, nggak ada kan? Nggak gitu? ada, kita nggak punya itu. Itu penting. Ya, sangat Buat penting. yang sudah tidak sekolah gitu, yang umurnya sudah sekita gitu misalnya. Saya sering kali ngomong pendidikan untuk orang tua yang mau punya anak itu penting. Non formal itu kan ya? Iya. Jadi mau swasta, mau negara, mau siapapun, pendidikan untuk orang tua itu penting. Karena lebih dari 70% orang tua di Indonesia tidak layak mendidik anaknya sendiri. Itu menurut Guru Gembul domainnya Kemendikbud tetap. Di antaranya, ya walaupun tentunya ini menyangkut banyak pihak gitu ya. Ada misalkan pemberdayaan perempuan, misalkan ada kan itu ngurusin keluarga kan. Ada apa? Tetapi di dunia pendidikan itu juga harus ada gitu. Apa karena terlalu banyak orangnya jadi nggak ke servis juga ya? Kan yang lebih gampang servis yang umur sekolah aja gitu. Nggak kalau misalkan apa ini terlalu banyak orangnya, ini bukan. Emang programnya nggak ada. Gitu. Misalkan ya salah satu paslon, saya bukan kampanye asli, ini bukan kampanye. Salah satu paslon itu ngasih program makan siang gratis. Dari mana program makan siang gratis itu muncul? Saya tidak tahu apakah mereka pernah menyampaikannya dalam debat dalam apa, tapi saya punya data bahwa di tahun 2020-an itu sepertiga anak di Indonesia itu stunting, kurang. Jadi dia pertumbuhan tubuhnya kurang dan pertumbuhan akal budinya juga kurang. Dan sampai ada menyebutkan IQ rata-rata anak di Indonesia itu 78. Di bawah sekali. Nah, kenapa seperti itu? Karena kurang gizi. Kenapa kurang gizi? Bukan karena orang tuanya tidak memiliki uang yang memadai, tapi karena orang tua itu tidak tahu cara memberi makan yang bergizi kepada anak-anak gitu. Nah, Dikasih seblak, dikasih cireng. iya. Gitu. Dan tahu salah satu angka stunting yang tinggi di Indonesia itu di provinsi yang sangat kaya tapi wilayahnya tercemar oleh pupuk sawit. Di mana tuh? Kalimantan. Jadi pencemaran itu sampai ngerusak, sampai bikin sepertiga anak di situ itu stunting. Itu berarti tingkat kemampuan intelektualitasnya terbatas, tidak bisa naik-naik lagi gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, orang-orang balik lagi ya, orang-orang berpikir bahwa ya kita mah anak kita kurang gizi, sekolahnya nggak bener ya karena pendidikan kita. Bukan pendidikan kita, bukan karena ekonomi kita, bukan. Tapi karena dia tidak tahu. Nah itu kan dia menyalahin pemerintah tuh. Ini pemerintah nggak hadir nih. Sekolah mahal. Padahal dia juga nggak ngerti maksudnya gitu kan. Nggak, ya bener. Sekolah tuh nggak terlalu ngaruh lah. Sekolah tuh nggak terlalu. Pendidikan itu, sekolah adalah lembaga pendidikan. Tetapi kalau tidak di sekolah bukan berarti tidak berpendidikan. Iya, setuju. Kan harusnya gitu kan. Saya kan S1 misalkan. Bukan berarti saya lebih bodoh daripada S2 dan bisa lebih pintar daripada SMA. Pikirannya nggak seperti itu gitu. Ya, jadi ya sekolah itu hanya salah satu di antara sekian. Cuman maksud saya ini yang pikiran inferioritas tadi itu. Jadi ketika anak saya stunting, pikirannya itu adalah ya karena kami keluarga miskin gitu. Karena kami sejak kecil memang gak gini, jadi anaknya ini. Saya punya tetangga dari tetangga saya tuh. Jadi si anaknya tuh dikasih susu waktu bayi banget gitu ya. Si orang tuanya, si ibunya tuh mungkin karena baby blues karena apa, jadi nggak mau menyusui. Jadi si anaknya itu dikasih susu formula, tapi karena dia nggak tahu takarannya, jadi encer sekali.
Jadi akhirnya si anak itu hanya dikasih minum air aja banyak karena susunya sedikit sekali gitu. Nah, ketidaktahuan dia atas susu formula yang bahkan sudah ada takarannya di situ, itu kemudian dia bilang, ya dah kami mah miskin. Bukan miskin, dia nggak baca. Jadi inferior gitu. Dia tuh, ya dah saya mah miskin, dah saya mah kasihan gitu. Jadi dia ngerasa nggak mungkin pintar gitu ya? Iya. Karena dia udah orang miskin maksudnya gitu kan? Iya gitu. Jadi akhirnya apa, si anaknya itu ya beneran stunting gitu, jadi nggak bisa nambah tinggi, nggak bisa apa. Pas saya kasih tahu, ini atuh takarannya kayak gini. Oh iya tuh maaf, dah saya emang nggak tahu, saya mah miskin, saya mah keluarga kecil. Dan besoknya masih diulang lagi juga kayak gitu. Itu tapi gimana menurut Kang Guru itu gimana cara? Itu kan udah mendarah daging gitu maksudnya. Itu kan udah mindset gitu. Nah, jadi kita, nah, saya influencer apa segala rupa gitu ya. Ya apa boleh buat, rela dihujat demi menyampaikan gagasan-gagasan itu. Tetapi dalam hal ini pemerintah berkewajiban, karena dalam undang-undangnya juga yang berkewajiban untuk mencerdaskan bangsa itu adalah pemerintah, kan gitu. Berarti pemerintah berkewajiban membayar influencer untuk mendidik warga. Nah, ini pengen saya senggol nih. Sekarang pas masa kampanye, calon-calon semuanya menggarap influencer, ditarik semua untuk mengkampanyekan visi misi mereka. Tetapi pas sudah jadi program kerja pemerintah yang seharusnya membutuhkan influencer untuk sosialisasi ke masyarakat, influencernya nggak dipakai. Wah, ini gue demen nih, gimana? Jadi si influencer itu hanya digunakan untuk kepentingan kelompok, golongan, dan visi misinya saja. Tetapi ketika mereka sudah menjabat, mereka tidak terikat lagi dengan influencer-influencer itu. Jadi sosialisasi program kerja dia sebagai politisi itu pakai influencer karena itu bagus, katanya data mereka influencer itu bagus untuk ini. Tetapi ketika mereka sudah menjabat sebagai pemerintah, program kerja pemerintah yang seharusnya lebih urgen untuk disampaikan tidak menggunakan influencer. Ini harusnya Kominfo nih ya. Kominfo harusnya bikin anggaran untuk itu gitu kan. Iya, nggak, bukan membutuhkan anggaran untuk itu. Influencer mah ikhlas. Kalau saya ikhlas aja, misalkan nggak dibayar gitu misalkan, tapi untuk sesuatu yang sangat positif gitu. Kan influencer juga sebenarnya sekarang tuh lagi berdebat, lagi ribut antara yang mengedukasi, antara yang merusak dengan orang yang cuma ngasih hiburan dan sebagainya, kan berantem di situ gitu. Jadi ada segmen yang ngasih hiburan, oke. Ada segmen yang ngasih pendidikan, oke. Tapi selama kementeriannya turun ngontak kita, mungkin kita akan mau gitu ya. Selama kita direken lah gitu. Iya, ayo. Diajakin gitu. Pemerintah kita tuh punya kemampuan untuk menginfluence, untuk mempengaruhi orang-orang gitu. Iya. Tapi kalau ke partai politik ya saya enggak. Saya kemarin juga banyak yang nawarin tapi enggak. Iya. Tapi gimana maksudnya Kominfo mau datang ke Guru Gembul kalau Guru Gembul bahas konten kayak di YouTube-nya gitu? Kominfo saya pernah join sama Kominfo. Maksudnya kemarin bahas apa judulnya dinasti. Kan gimana mau datang? Ya, jadi saya tuh mengkritik pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Jadi misalkan saya mengkritik Habib siapa gitu. Saya mengkritik perbuatannya, bukan orangnya. Kalau orangnya itu ya netralnya baik-baik aja. Tapi kan kita kan mikirnya nggak sopan nih orang nih. Ya akan dilekatkan dengan orangnya. Kritik itu kan. Nah, saya jelaskan sistematika berpikir saya nih. Ini padahal konten saya berikutnya nih. Tapi saya jelasin gini nih, si sistematika ini. Kalau misalkan kita percaya pada kebenaran, maka sebagian besar orang itu akan menyematkan kebenaran itu pada pihak tertentu, pada figur tertentu, pada orang tertentu. Jadi ini misal ya, sekali lagi ya. Ada orang yang setuju bahwa Indonesia harus plural. Indonesia harus menerapkan demokrasi, Indonesia harus mengakui hak asasi manusia. Dan karena itu, maka saya harus pro Jokowi. Karena Jokowi yang begitu. Nah, jadi fanatisme terhadap seseorang atau pada figur atau pada partai atau pada kelompok itu muncul gara-gara kita punya gagasan, punya pikiran tentang baik, buruk, benar, dan salah. Kemudian kita sematkan baik, buruk, dan benar, salah itu pada pihak tertentu. Saya berharap bahwa agama Islam ini diterapkan secara lebih kafah di Indonesia. Karena itu saya pilih Amin. Kan gitu kan? Jadi ide, gagasan disematkan pada orang. Nah, kalau saya tuh gak gitu. Saya tuh dibalik. Saya menganggap ada kebenaran. Saya punya pikiran bahwa kebenaran itu begini. Tapi saya tidak pernah menyematkan pada orang tertentu.
Sehingga ketika orang itu melenceng, ya saya nggak peduli lagi. Jadi saya bisa mengkritik Pak Jokowi dalam satu segmen dan saya bisa mendukung habis-habisan pada segmen yang lain. Karena saya percaya selama Pak Jokowi itu manusia, dia bisa benar dan bisa salah dan saya tidak mungkin menyerahkan seluruh otoritas kebenaran saya itu kepada dia. Nah itu sulit kan. Kenyataannya itu susah dicerna gitu kan. Karena fanatisme. Iya. Jadi bahkan kayaknya subscriber Guru Gembul pasti ada yang menyematkan itu kepada Guru Gembul gitu iya, kan. ada. Yang Guru Gembul sumber kebenaran satu-satunya gitu. Pasti ada juga kan yang fanatik begitu kan. Ya makanya saya tuh bagi segmen di video saya itu ada yang episode, ada yang GJ. Kalau yang GJ itu opini pribadi yang sangat mungkin salah gitu. Karena itu opini sesaat, sepihak pada waktu itu saja gitu dan hanya dalam satu perspektif saja. Saya pengen sampaikan juga kepada orang bahwa kadang orang yang melakukan kesalahan itu adalah inspirasi untuk melakukan kebenaran. Setuju. 100% itu ilmu kehidupan nomor 1 saya tuh. Benar, saya setuju banget itu. Itu setuju banget. Iya, nah termasuk yang barusan itu. Banyak orang yang akhirnya, jadi cacat logika yang sangat fatal gitu. Cacat logika dan cacat etos sekaligus gitu. Jadi banyak orang yang wah, Anda cerdas banget, itu sesuai dengan pemikiran saya. Oh, itu banyak itu. Iya. Jadi seseorang disebut cerdas, disebut hebat karena sesuai dengan pemikiran saya. Dan seseorang, orang ini nggak tahu apa-apa, ngajinya gimana, ngaji lagi sana dan sebagainya, karena berbeda dengan pendapat pribadi gitu. Jadi orang itu secara logika tidak mungkin bisa mencapai pencerahan, tidak mungkin kadar intelektualitasnya tinggi karena dia menakar baik dan buruk, benar dan salah itu berdasarkan apa yang sudah dia capai pada waktu itu gitu. Jadi nggak naik-naik gitu. Dia akan terperangkap dalam bubble sehingga kita ngomongin pungli tiba-tiba ngomongin cara berpikir, kan nggak nyambung. Lu udah lompat-lompat jauh nih. Iya, Tapi itu menarik. Maksudnya tapi gimana cara ngilangin fanatisme? Apa yang bisa dilakukan? Itu memang kenyataannya pahitnya begitu. Hampir mayoritas orang kan begitu. Ya 98% lah kata Pak Renald Kasali. Ya kamu bisa jadi imam. Kamu berarti orang baik gitu maksudnya. Iya. Maksudnya kan aneh juga gitu. Ya karena gini nih, cara berpikir. Pernah nggak dulu waktu saya nyenggol dirimu terus dirimu langsung ngontak saya itu kan pas episode itu. Jadi 6 level berpikir manusia. Level yang terendah itu adalah dia tidak berpikir tetapi dia menyesuaikan dengan apa yang dia mau, apa yang diharapkan. Iya. Itu level terburuk, level terendah. Level yang berikutnya itu sesuai dengan perasaan dia. Kemudian level yang berikutnya itu adalah dia menyematkan otoritas pada orang lain. Jadi misalkan ada banyak orang berdebat dengan saya di kolom komentar terus padahal menurut Gus Baha begini, padahal menurut Ustadz Adi Hidayat begini. Kata siapa? Ini saya nonton di YouTube begini gitu. Jadi dia tidak berargumentasi dengan pendapatnya sendiri, tetapi dia menyimpan otoritas itu kepada pihak lain. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena inferioritas. Dia merasa bahwa di bidang itu dia kurang paham dan kurang tahu, karena itu dia menyematkan otoritas. Tapi bermasalah nggak itu dengan itu? Nggak, sama sekali nggak jadi masalah. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai alat untuk argumentasi, ya sudah mentah sama sekali. Berarti semua masalah kita dari pungli tadi ke stunting, ke fanatisme itu inferioritas semua tuh masalah. Di antaranya akarnya maksudnya salah satu akar utamanya tuh salah satu dosa yang paling besar, salah satu pangkal dari dosa besar itu adalah inferioritas. Korupsi yang besar di Indonesia itu gara-gara inferioritas. Hal itu gimana? Lahan korupsi terbesar di Indonesia itu di pedesaan. Dan orang-orang desa itu selalu mereka korupsi apa? Ya udah gimana lagi itu udah kita mah sekarang lagi gini gitu. Kan banyak orang-orang yang korupsi itu mengatakan ya kami terpaksa gimana lagi ya kita sebagai rakyat kecil, rakyat miskin. Banyak orang-orang misalkan yang mengurangi timbangan dalam perdagangan, korupsi kan? Lagi naik harga dibilang itu. Iya, gimana lagi udah kita mah tuh lagi kepepet kan itu lagi. Jadi inferioritas itu padahal dia tuh lagi main HP sama temennya gitu. Dia lagi main HP, ya kita mah itu HP itu mahal. Apa solusi kira-kira buat negara untuk nanganin masalah? Itu kan jati diri bangsa itu. Ya makanya semua itu dimulai dari pendidikan. Kan pendidikan itu proses dari tidak menjadi bisa. Tak harus yang formal. Tidak harus formal. Tidak harus yang formal. Yang formal aja sekarang sedang bermasalah. Jadi sistem pendidikan kita memang harus mendapatkan pendidikan
yang layak. Oke. Yang Oke. Bagaimana itu ya maksudnya? Sistem pendidikannya butuh pendidikan gitu. Sistem pendidikan kita misalkan ya, sistem pendidikan kita itu ujung tombaknya adalah guru di Indonesia. Dan guru di Indonesia itu sekitar 70%-nya tidak layak mengajar menurut Kementerian Pendidikan. Kenapa Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan pernyataan itu? Karena berdasarkan uji kompetensi guru. Pas dicek uji kompetensi, ternyata uji kompetensinya pun tidak sesuai dengan kompetensi. Jadi pendidikan dibalik pendidikan dibalik pendidikan. Gitu nggak habis-habis. Iya. Oh gitu ya. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki gitu. Makanya di dunia pendidikan, saya kan sebagai guru gitu, saya nggak mau jadi guru tetap. Kemarin saya nggak punya NUPTK, nggak punya apa, saya tetap jadi guru ilegal gitu. Karena apa? Karena saya ingin mengajar di satu sisi, saya ingin berkontribusi. Tetapi saya tidak mau cara mengajar saya dan gagasan saya itu diintervensi oleh siapapun di atas saya. Jadi kalau misalkan saya mau ngajar ke satu lembaga, boleh, tapi aturannya saya Pak, kalau misalkan aturan dari Bapak saya nggak mau ngajar di sini ya gitu. Sekarang ngajar apa nih, Kang Guru? Ngajar PKN sekarang. Ngajar PKN. Tapi yakin nggak jika gurunya itu diperbaiki semua, mental inferior tadi bakal berkurang tuh dari generasi ke generasi gitu? Ya yakin bisa. Kan semua itu dimulai dari mentalitas gitu. Sebelum butuh waktu generasi bergenerasi gitu kan, nggak mungkin langsung. Nggak, tapi butuh waktu bergenerasi-generasi. Tetapi kalau misalkan kita kasih pencerahan dalam tanda kutip ya, kita ngasih pencerahan pada orang yang memiliki otoritas, saya yakin perubahannya cepat. Jadi itu lebih penting sebenarnya mencerahkan yang punya otoritas dibanding mencerahkan gurunya dulu gitu kan maksudnya? Lebih urgen lah. Lebih urgent ke menterinya dulu gitu Ya ya? misalkan gitu ya, atau ke presidennya dulu gitu. Biar logiknya karena kita kan, saya tuh bingung ya kadang kalau ngeliatin kampanye orang nih ya. Baik, merakyat, siap bantu. Lu mau kontes kebaikan apa kalau goblok gimana maksudnya gitu kan? Iya. Kalau logiknya nggak nyampe gimana gitu. Jadi Iya. kenapa tuh kita juga ya bahkan yang nyalek pun begitu. Cuman kontes adu baik, adu ngasih banyak-banyakan sembako. Ini caleg nih. Saya bukan tipikal caleg kayak guru, Oke, bukan oke. tipikal guru. Oke. Kita bukan kartu nih. Nah itu maksudnya gimana mau mencerahkan tadi logiknya si pemimpin, padahal pas dia nyalek aja dia pun logiknya juga aneh gitu kan? Ya makanya penting sekali kita obrolin yang seperti ini tuh sebenarnya ngobrolin sesuatu yang sangat penting dan mungkin juga orang berpikir bahwa ini adalah utopis gitu karena gila negara sebesar ini sebobrok ini saya sudah putus asa sudah apa gitu kan udah nggak mungkin. Justru itulah ketika kita ada di sebuah negara yang ngalamin krisis moral, krisis etika, krisis legalis, krisis sesuatu yang legal gitu, krisis sesuatu, justru itu adalah lahan kita untuk ada di sana. Lahan perbaikan. Lahan perbaikan. Karena orang-orang besar hanya lahir dari sebuah wilayah yang krisis. Kita tidak menemukan ada orang besar lahir dari sebuah negara yang sudah mapan, sudah besar. Nggak usah juga. Jadi negara-negara kita atau negara kita ini adalah negara yang sangat berpotensi untuk melahirkan pahlawan-pahlawan dan pemimpin-pemimpin besar di masa depan. Karena apa? Kita krisis sekarang. Nah, jadi pertanyaannya adalah siapa orang yang mau mengambil alih status itu sebagai pahlawan, bahwa saya akan menjadi pahlawan di masa depan. Saya tahu Indonesia sekarang lagi rusak, lagi krisis, lagi tidak benar. Saya tahu bahkan calon-calon pemimpin kita pun sudah menunjukkan kecurangannya di depan mata rakyat sendiri. Dan bahkan pemimpin-pemimpin yang curang, pemimpin-pemimpin yang kurang etika sekalipun, itu ternyata banyak orang yang memilihnya. Misalkan seperti itu, ya sudah, terima itu sebagai sebuah realitas dan lawan itu sebagai sebuah lawan. Jadi kita harus melawan orang-orang itu gitu. Atau melawan tindakan dari orang-orang itu. Gimana cara ngelawannya? Ya nggak usah perang juga. Ya kita perang opini aja. Tapi setelah ini selesai pemilu nih, nanti katakanlah yang terpilih A, B, C gitu kan misalnya kan. Apa langkah Guru Gembul? Pengen masuk ke kementerian gak? Gimana cara tadi ngelurusin logikanya pemimpin gitu loh? Saya percaya, saya yakin bahwa 1-2 perkataan saya itu menjadi inspirasi bagi mereka. Saya percaya bahkan ketika mereka tidak mengakuinya, bahkan ketika mereka tidak pernah menyebutkannya, saya yakin gagasan-gagasan itu banyak yang masuk ke mereka. Jadi saya nggak peduli apakah pernyataan saya ini diakui sebagai pernyataan saya yang dikutip atau apa, saya nggak. Karena apa? Karena apa yang saya sampaikan itu bagaimanapun akan menjadi meme. Jadi ada memetikanya. Jadi akan ada virus-virus yang akan menyebar kemana. Jadi tugas dan fungsi saya adalah menyampaikan. Toh ketika perkataan saya secara faktual itu katakanlah salah, tetapi gagasan dan pikiran itu harus tetap bisa lestari.
Dengan apa? Dengan ketika itu mempengaruhi orang-orang yang cukup besar sehingga bisa mengubah, misalkan. Dulu saya pernah mengajukan gagasan di dunia pendidikan begini tahun 2011 dalam sebuah seminar yang bangkrut total. Saya yang ngadainnya, saya yang jadi pembicaranya di situ, rugi total nombok berjuta-juta. Saya mau nikah sampai pinjam duit ke orang lain. Ya karena acara itu. Tetapi ternyata beberapa tahun kemudian pejabat-pejabat pendidikan itu ternyata mengadopsi pernyataan-pernyataan di tahun 2011 itu. Saya nggak tahu apakah itu dari pernyataan saya atau tidak, tapi dengan adanya kesamaan itu, saya yakin bahwa kedepannya pun entah ide dari siapa, entah gagasan dari siapa, tetapi ide dan gagasan soal pencerahan itu pasti akan sampai juga. Itu kepuasan pribadi ya, jika tercapai gitu. Iya. Meskipun tanpa dikutip, tanpa disebut dari siapa gitu, tetap itu kepuasan pribadi ya. Itu puas ya, benar sih. Puas. Kadang-kadang malah kesel gitu. Karena nggak dikasih kredit gitu ya. Saya pernah ngobrol sama rektor universitas terkemuka di Indonesia. Weng. Tak berapa lama dia bicara dalam seminar nasional dia berbicara secara akademis gitu. Kutipan saya semua dipakai semua. Nggak ada kredit. Jadi kesel malah. Ya kesel. Ya ini sebenarnya terlalu kompleks ya sebenarnya masalah pungli itu nyambung masalah inferior. Tapi masalah inferioritas itu dinikmatin sama banyak pemimpin gitu. Iya. Nggak cuma pemimpin politik. Iya. Terus gimana mau dipelihara? Itu maksudnya jadi terlalu rumit gitu loh benangnya. Misalkan ya beberapa pimpinan agama kita sengaja mendorong kita supaya inferior. Jadi misalkan saya mohon maaf ya, ini mah contoh aja. Ada mu'alaf masuk Islam. Saya pengen belajar Islam, jadi saya mau beli Al-Quran terjemahan, saya baca. Oh jangan, nanti kamu tidak boleh menafsirkan, jadi kamu harus menafsirkan sesuai dengan pendapat pernyataan ini. Kamu kan belum tahu apa-apa, nggak ngerti bahasa Arab. Tapi kan ada terjemahannya. Ya terjemahan itu belum tentu kan benar gitu. Padahal itu kan sudah dijamin terjemahannya kan dari kementerian gitu kan. Tapi tetap aja itu nggak boleh, kamu harus belajar dulu dari awal, dari ustadz ini. Jadi ketika mengeluarkan pernyataan, kamu siapa? Kamu kan bukan ahli agama, tidak sesuai pendapat dengan orang itu gitu. Jadi orang-orang didorong untuk menjadi inferior di bidang misalkan itu. Atau misalkan di bidang yang lain, di bidang akademik gitu. Kamu kan gini. Jadi banyak sekali di Indonesia itu yang memang seperti itu gitu. Dan itu akhirnya apa? Membuat kita itu semakin terpuruk, otak kita menjadi semakin tidak bebas dan kita menjadi khawatir ketika pernyataan-pernyataan kita berbeda dengan orang lain. Saya tidak takut kalau misalkan saya salah berbicara sekarang. Karena ketika saya dikritik, Anda salah berbicara. Artinya setidaknya orang itu sudah bisa membuktikan bahwa pernyataan saya salah dan dia benar. Artinya ada orang-orang yang berpikir benar. Ada diskursus lah di situ. Ada diskursus, ya gak jadi masalah. Beberapa video saya secara faktual banyak yang salah, ya gak apa-apa. Saya pikir kecuali kalau misalkan ada fitnah, ada kesalahan-kesalahan yang fatal gitu, biasanya saya hapus. Tapi kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan dan itu kemudian menghasilkan diskursus, dialektika, kemudian gak apa-apa, syukurlah kalau seperti itu. Ada juga contoh misalnya kayak di Bantaran Kali. Ini misalnya pemerintah mau relokasi. Tapi kan banyak mafia-mafia yang ngomporin para penduduk gitu loh. Dibikin inferior banget, dibilang kamu dizolimi, kamu kita harus berontak, padahal secara logika kan mereka salah juga nempatin tempat yang tidak seharusnya. Udah untung mau direlokasi gitu. Tapi ada selalu pihak-pihak yang ngomporin, kamu ini dizolimi, kamu ini kesian, kita harus berjuang. Itu kan bahan dagangannya kaum oposan seperti itu. Dan saya pernah cerita di salah satu video saya tuh. Jadi ada sebuah desa miskin banget, wifi gak ada, listrik adanya secara individu gitu ya, bikin sendiri genset apa segala rupa, ada yang bikin panel surya, ada apa, miskin, tetapi ketika mereka ditanya, mereka bilang mereka fun, mereka senang, mereka nyaman. Jalan rusak mereka perbaiki sendiri, jembatan rusak mereka perbaiki sendiri. Datang politisi, kemudian kalian tuh dizolimi, kalian terkucilkan, jauh dari peradaban apa segala rupa. Jadi pada masa berikutnya ketika jalan rusak, mereka tidak pernah gotong royong untuk memperbaiki jalan. Kenapa? Ya kami nunggu pemerintah memberikan bantuan kepada kami. Tadinya. Bisa, biasa aja dan mereka fun dengan itu gitu. Ini kadang jadi aneh gitu ya. Ini masalah perasaan doang gitu. Iya. Terlalu baper orang kita kali ya. Iya. Jadi si jembatan itu biasanya
Dan itu ada yang sampai masuk media gitu, kalau saya nggak salah tuh. Si jembatan tuh rubuh. Sebelum-sebelumnya mereka bangun lagi aja sendiri gitu. Tapi ketika sudah ada politisi, oh ini harus program pemerintah. Akhirnya mereka tunggu, jembatannya tidak jadi-jadi, kemudian sekolah tertunda, akhirnya wartawan datang ke situ. Wah, ini sampai selama berbulan-bulan jembatan ini tidak bisa diperbaiki sehingga anak-anak kita jalan harus menempuh bahaya menyeberangi sungai apa dan sebagainya gitu. Padahal sebelum-sebelumnya mereka santuy-santuy aja gitu. Jadi politisi yang akhirnya membuat rakyat Indonesia itu merasa bahwa kalau saya kena bencana, kalau saya punya musibah ya dan rakyat kecil hanya bisa berharap pada pemerintah apa yang terbaik buat kami. Gitu. Tapi apakah semua politisi pendatang baru harus pakai gaya oposan kayak tadi buat naik gitu? Apa nggak ada cara lain kah supaya menarik dirinya gitu? Untuk masyarakat yang belum melek politik, yang tingkat bacanya masih rendah, ya satu-satunya jalan yang paling praktis bagi para oposisi adalah untuk menunjukkan bahwa pemerintah kita memang tidak becus, makanya pilihlah kami. Makanya semua spanduk itu, partai politik itu, semua spanduk caleg itu, dia ngomongnya membela rakyat, mendukung rakyat, pro terhadap rakyat. Karena mereka mengira bahwa kami adalah pejabat dan bisa melakukan banyak hal, sedangkan rakyat itu orang yang tidak bisa melakukan banyak hal, tidak bisa melakukan apapun dan tergantung pada mereka. Makanya judul mereka semuanya adalah pro rakyat, pro apa? Kan mereka sendiri masih rakyat waktu itu kan. Betul. Ya, belum menang juga gitu. Iya, mereka geeran banget ngomong pro pendukung rakyat apa segala rupa. Tuanku yang rakyat gitu. Waduh, endorse ini. Iya. Kadang saya juga bingung ya, misalnya ada politisi nih. Saya sudah turun kemana-mana, saya melihat masalah sembako ini harga terlalu mahal. Kami dari partai X akan menurunkan harga sembako. Tapi omongannya tuh ngawang bodoh gitu loh, nggak ada teknisnya. Ya gue juga tahu kalau sembako naik ya mesti diturunin, tapi kan lu juga nggak tahu caranya. Lu juga cuman ngecap aja, lu juga nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi tuh kemakan gitu sama orang bahwa oh iya ini orang bakal nurunin, tapi dia pun nggak tahu caranya. Seperti si calon pejabatnya juga nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Kan kalau sembakonya harganya murah atau turun kan yang dikorbanin petani kan. Ya dia mah asal ngecap aja kan pokoknya. Dia pun mungkin nggak ngerti kali mungkin gitu. Iya. Itu kadang tuh sedih juga sih sebenarnya. Ya orang-orang yang tidak berpengetahuan, tidak berpemahaman, tidak berpendidikan, tidak berkesadaran berani nyalon gitu. Iya, benar sih. Ya saya udah pengalaman tuh bertemu beberapa lah pokoknya. Nanti besok debat kan. Kesel emang. Saya udah turun ke lapangan. Saya melihat warga ini susah. Kita harus menurunkan harga sembako. Ya gimana caranya? Bro gitu maksudnya. Cuman ngomong gitu doang, nggak sampai ke teknisnya gitu. Apa kok ya di Jakarta pun masih kemakan loh begitu, apalagi di luar Jakarta gitu. Iya. Orang kita tuh soal yang kayak gitu tuh, emang pejabat-pejabat kita tuh banyak yang kurang paham. Saya bekerja sama dengan pejabat tuh berkali-kali kan. Jadi kalau mau ini bikin apa seminar, bikin apa juga mereka sebenarnya nggak ngerti apa-apa soal itu gitu. Jadi mereka akan minta bantuan sama orang lain untuk bisa mengerjakannya karena mereka nggak ngerti. Tapi ada yang bilang ya jadi pejabat nggak usah pintar, kan ada staf ahli. Nah, itu gimana? Itu gimana tuh? Menurut Kur Gembul tuh? Pejabat itu adalah orang yang memiliki jabatan. Jabatan itu status di mana dia harus ngambil decision, harus ngambil keputusan di bidang itu. Bagaimana caranya dia bisa mengambil keputusan yang tepat kalau dia tidak ngerti di bidang itu? Ya soal teknis kan ada staf ahli gua. Gitu. Soal teknis ada staf ahli itu sama seperti sebuah sekolah ada guru-guru yang harus ngajar siswanya, kemudian di situ ada litbangnya kan. Ya litbang itu staf ahlinya, tapi bukan berarti si gurunya nggak tahu apa-apa soal bagaimana caranya mengajar kan. Yang penting gue baik lah, yang penting gue berpihak pada rakyat kan. Ya siapa yang berpihak pada rakyat? Rakyat dia nggak ngerti terminologi rakyat. Di negara demokrasi, sistem demokrasi itu meniscayakan rakyat dengan pemerintah itu tidak punya sekat. Jadi kalau ada orang pejabat yang ngatain saya pro rakyat, dia tidak demokratis. Karena dalam demokrasi itu rakyat dan pejabat itu adalah pihak yang sama. Dia memisahkan, mengkastakan. Gitu. Iya, dia mengkastakan itu. Kan dalam demokrasi kan jargon paling umum dari demokrasi itu adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Maksudnya ya dia sendiri pelakunya gitu. Jadi satu objek dalam 3 status gitu. Itu Jokowi kemarin tuh ya. Jargonnya Jokowi itu. Ya itu sebenarnya jargonnya Presiden Amerika siapa itu? Oh, diambil sama Jokowi ya. Iya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu. Atau misalkan demokrasi, pemerintahan rakyat, pemerintah tapi rakyat. Karena pemerintahnya itu adalah rakyat. Jadi pemerintahan rakyat itu adalah satu entitas yang sama. Dalam demokrasi itu gitu.
Makanya coba tandain tuh yang slogannya adalah demi rakyat, ini rakyat, ini rakyat, ini rakyat. Nah dia bukan demokratis tuh. Dia juga nggak ngerti kali. Coba nulis aja. Wah iya, oke. Thank you nih Guru Gembul nih, seru banget. Oh, jadi kepanjangan ya? Dari ngomongin nih udah jam berapa nih? Oh belum. Masih aman gak sih? Masih aman gak sih? Mau ke Kemal Palevi kan ya? Iya. Oke deh. Kang Kemal, jadi saya di sini dulu. Iya. Nih thank you banget nih. Kita udah ngomongin pungli, tapi nyambungnya malah ke macam-macam. Tapi emang ujung-ujungnya itu sifat inferior ya? Iya, Selalu. inferioritas. Itu nggak pernah bisa pasti berhubungan sama inferioritas ya. Kalau orang-orang barat, mereka tuh berantemnya tuh dengan sikap arogan. Kalau kita berantemnya sikap inferioritas. Contohnya apa tuh kalau berantem dengan arogan? Demokrasi itu muncul dari arogansi. Monarki itu muncul dari inferiority. Jadi gini, demokrasi itu kan gini nih. Siapa di sini yang mau jadi pemimpin? Semua orang arogan, karena itu semuanya ngacung. Saya yang jadi pemimpin. Saya. Akhirnya berantem. Karena berantem satu sama lain dan semuanya tidak selesai, maka ya sudahlah. Karena negara ini tidak mungkin dipimpin oleh semua orang, maka maka rakyat di sini harus mendelegasikan kepentingan dan idenya dan gagasannya pada orang yang dia pilih. Jadi demokrasi itu sebenarnya adalah bagi-bagi wewenang. Setiap orang memiliki kewenangan, tapi karena tidak mungkin yang memimpin itu banyak kan, jadi setiap kepentingan itu dikirimin ke satu, ini nanti kirimin lagi, puncak akhirnya kan. Nah, jadi demokrasi itu muncul karena setiap orang pengen berkuasa. Demokrasi itu muncul karena setiap orang merasa punya visi misi yang tepat untuk membangun bangsa. Karena itu muncul demokrasi. Karena setiap orang merasa dirinya pantas gitu ya. Iya. Nah, negara-negara barat itu seperti itu. Makanya di kelas, siapa yang mau jadi KM? Semuanya angkat tangan. Saya Bu, karena saya punya visi gini, saya punya visi gini. Ya udah kampanye, tunjukkan visi misinya, kan begitu. Maka dipilihlah. Nah, kalau di Indonesia, anak-anak siapa yang mau jadi KM? Kamu aja lah. Enggak, kamu aja. Kamu. Kan gitu kan? Nggak cocok dengan demokrasi, karena nggak ada yang rebutan kekuasaan. Jadi bukan dia nyalon karena dia ngerasa pantas, cuman kayak ya udah, maksudnya bukan karena dia arogan, dia pikir dia pintar gitu kan. Harusnya kan dia mikir dia pintar baru dia nyalon gitu kan. Ya makanya di negara ini banyak yang akhirnya nyalon jadi presiden padahal dia mengaku sebagai petugas. Dia ditunjuk gitu. Ditunjuk sama individu yang dianggap memiliki otoritas. Berarti lebih pas kalau misalnya calon pemimpin itu dia maju karena dia arogan, dia tahu dia pintar gitu. Ya, itu bahasa kasarnya gitu bahasa ya. Kasarnya bahasa gitu. kasarnya iya. Jadi dia tahu bahwa dia mampu, dia ngerti Dia visi tahu misinya. ini gua nih orangnya nih, maksudnya gitu kan. Saya ngerti nih, saya sudah analisis ini masalah di sini, saya maju ke depan gitu. Nggak penting gua mesti pura-pura merakyat, gua baik, pokoknya gua pintar, lu nggak pintar gitu kan, maksudnya gitu. Searogan itu kan kasarnya. Searogan itu. Searogan itu kan harusnya. Nah, kan? searogan itu maka muncul demokrasi. Kalau misalkan ini saya tidak bisa. Wah, tapi kan negara ini membutuhkan pemimpin. Akhirnya apa? Ada yang lu istimewa, disembah-sembah, kamu aja yang jadi pemimpin. Jadilah monarki gitu. Monarki itu muncul dari inferiority. Jadi kan gitu ada rumusan. Sangat amat setuju sih. Itu bahkan dari SD pun sudah ditanamkan. Ketua kelas disuruh malah jadi semacam musibah ya. Yang paling dizolimi ketua kelas, disuruh guru, Iya, dan akhirnya itu betul. Jadi ketua tapi jadi pesuruh gitu. Iya. Kita nggak paham demokrasi itu kan gitu. Jadi yang jadi KM mana? Ini tolong buku diambil di ruang guru ya, kan jadi gitu. Berarti salah gurunya juga. Ya gurunya juga nggak paham soal ini kan. Yang paham itu saya karena saya KM dulu. Jadi kacung juga disuruh-suruh. Waktu saya di kampus itu ada 5 lantai, saya di lantai 5 gitu. Tolong ambilin proyektor di bawah, di lantai 1 ngambil. Gara-gara saya KM tuh bolak-balik. Ngangkut proyektor. Iya. Oh, ada terakhir saya juga mau tanya. Gimana menurut Guru Gembul, politisi sekarang tuh kebanyakan ngomongin hal yang nggak substansial, nggak teknikal gitu loh. Contoh misalnya ya, kita udah beberapa bulan nih, sampai sekarang masih aja ada podcast ngundang katakan ketua BEM, ngomonginnya masih MK aja MK. Maksudnya apakah itu perlu diulang-ulang gitu? Ketua BEM iya, tapi maksudnya nggak ada ngomongin hal yang kita mau naikin gaji caranya begini, nurunin pangan caranya begini, ngomongin MK mulu gitu. Ya kan kebanyakan dari podcast kita itu bukan untuk mendidik kan. Podcast kita itu adalah untuk mengeksploitasi orang terkenal atau isu terkenal atau wacana terkenal. Dieksploitasi agar podcastnya seru kan gitu. Jadi karena itu maka temanya sekarang apa nih yang seru, bukan untuk mendidik masyarakat seperti bagaimana, tetapi yang seru. Misalkan yang serunya MK itu seru karena apa? Karena orang yang tidak
yang bukan ada di kubunya itu berkepentingan dan seru juga bahas itu gitu. Terus yang kubu yang lain lagi bahas yang lain lagi yang bisa menyudutkan dan itu seru gitu. Ya begitu kan? Iya, cuman setiap debat politisi pun ngomonginnya masih MK aja MK. Bingung juga sebenarnya sih. Lu nggak punya pengetahuan lain apa gimana gitu? Tapi menurut gue tuh masih layak kan diomongin gitu? Apa kita harus buru-buru shifting ngomongin hal yang lebih teknikal meskipun nggak laku gitu? Enggak, kalau misalkan sesuatu yang teknikal itu tentu saja bukan ada di ranah yang untuk diperdebatkan, tapi ada di ranah untuk dilakukan. Nah, perdebatan-perdebatan itu terkait dengan ide, terkait dengan sesuatu yang lebih abstraksi gitu Oke, sesuatu yang lebih besar. Nah, iya, cuman maksud saya maksud Akang mungkin keterbatasan tema kita pada itu saja itu, kenapa bisa seperti itu? Karena rakyat kita itu segmennya di situ gitu. Kenapa lagu-lagu pop kita selalu berbicara tentang cinta? Karena yang mendengarkan itu segmentasinya di situ. Gitu. Kenapa misalkan, jadi kenapa yang ngebahasnya adalah itu lagi ya karena jadi gini nih, masyarakat kita itu nonton film azab tuh udah bosen, FTV tuh udah bosen, Cinta Fitri udah habis, tukang bubur naik haji tuh udah kelewat banyak gitu. Jadi mereka butuh sinetron-sinetron yang jauh lebih masuk ke dalam akal pikiran mereka gitu. Iya. Tapi sampai ada kita pilih anggota DPR nih. Ya. Alasannya karena kemarin waktu dia debat belain presiden gua, dia jago nih debatnya nih. Iya. Bukan karena dia ngerti hal yang mau dibawa gagasan dia gitu. Ya kan pikirannya sinetron itu kan. Lebih Jadi kan, ini orang baik nih. Iya. Debatnya jago nih maksudnya di TV kemarin tuh gitu. Iya, ya itu jadi bukan ranah intelektual, bukan ranah apa, bukan wacana-wacana yang lebih urgen gitu. Ya tapi misalkan yang tadi itu, kalau misalkan masalahnya mau lebih urgen kan banyak tema-tema yang lebih urgen, tapi bahkan tidak misalkan masalah hilirisasi, yang dibahas tuh hilirisasinya karena ada orang yang pro dan ada orang yang kontra, kemudian nanti ada konspirasi WTO untuk menjegal nikel kita dan sebagainya. Kita nggak bahas pada hal yang lebih membumi di kita, yaitu sejauh mana kita mampu melakukan hilirisasi itu gitu. Kan gitu. Jadi fokusnya adalah yang drama-drama bahwa ada WTO yang menjegal kita gara-gara nikel begini dan begitu gitu. Nah, apakah soal berapa banyak tenaga kerja kita yang mampu mengubah nikel menjadi batu baterai misalkan. Nah, itu gak banyak yang bahas itunya gitu. Yang bahasnya yang sinetronnya itu. Dan itu works, dan itu berfungsi buat bikin anggota DPR ini menang, Iya. caleg ini menang gitu. Iya. Ya karena sinetronnya seru kan, yang tadi itu yang di awal itu rasa kasihan kita, sesuatu yang berhubungan dengan emosi. Dan kita doyan sinetron lah. Iya. Memang. Ketika debat kemarin ada yang kalah debat sampai mau nangis-nangis, malah ratingnya jadi makin tinggi. Waduh kasihan banget dia dibully. Ya misalkan yang seperti itu. Iya. Bukan berarti dia itu adalah orang yang salah. Dia nangis itu berarti menunjukkan bahwa dia sebenarnya peduli terhadap bangsa atau yang semacam itu, bukan. Tapi pemilihnya itu ngapain dia milih gara-gara faktor-faktor yang lebih emosional. Emosi itu untuk dinikmati, bukan untuk ngurus negara. Ya bahkan partai kayak PSI yang 2019 ngomongnya lebih beda dari yang lain, sekarang ya sudah sama-sama aja juga kan, karena mungkin nggak laku. Iya, juga ya. sudah sama aja. Nggak laku juga soalnya kan. Waktu dia ngomong anti poligami dan lain sebagainya, ya itu kan lebih berbeda Iya, banget itu partai tuh. Iya. Suka nggak suka tapi itu partai gitu Iya, kan. dan itu nantang. Dan itu nantang diskursus gitu ya. Iya. Sekarang nggak gitu. Karena nggak laku. Iya, jadi ya begitulah. Nasionalis religius semuanya begitulah. Iya, semuanya nasionalis religius. Nggak ada yang. Makanya saya harus kasih kredit pada PKS dan PDIP itu. Tapi apakah kalau PKS jadi penguasa dia nggak akan berubah? Gitu. Kita nggak tahu kan. Iya, kita nggak tahu sih. Orang sekarang aja udah berubah kan. Oke, thank you Mati, Guru Gembul ini udah mau datang lagi. Ya, sama-sama. Tadi yang paling gue suka tuh quotes-nya yang tentang kita bisa belajar dari orang yang salah. Oh gitu. itu keren banget sih, itu gue suka banget. Thank you.